سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas memiliki banyak rahasia dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena telah menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia akhirat, dari kesulitan sakratul maut, dari kesulitan kegelapan malam, dan dari segala kesulitan di hari kiamat. Ternyata ada waktu tertentu yang dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Berikut ini adalah waktu-waktu yang tepat atau dianjurkan untuk membacanya. Yang pertama, pada waktu pagi dan sore hari. Pada waktu ini, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas dan bersama dengan surah Al-Mu'awwidjatain. Ini maksudnya adalah surah An-Nas dan surah Al-Falaq, masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan daripada membaca ketiga surat tersebut adalah akan dijaga dari segala sesuatu keburukan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, katakanlah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, dan Qul a'udzu birabbil falaq. Ketika sore dan pagi hari sebanyak 3 kali, maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu ataupun menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Yang kedua, ketika hendak mau tidur, di saat kita sebelum tidur ataupun hendak mau tidur, kita dianjurkan untuk baca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq. Sebagai kebiasaan Nabi SAW ketika berada di tempat tidur, di setiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh. Di bagian depan beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ketika ingin meruqyah, cara ini sama dengan ketika hendak mau tidur. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad dan surah Al-Mu'awwidjatain, yaitu surah An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Dan Aisyah juga berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal yang sama, seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, wirid. Setelah sholat atau sesudah salam sesuai sholat, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan surah Al-Falaq. Uqbah bin Amir, ia pernah berkata, Rasulullah SAW memerintahkan padaku untuk membaca Mu'awwidjatain di akhir sholat. Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Daud. Yang kelima, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik surah yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Hujaimah dan disahihkan oleh Syekh ini. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik surah yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Hujaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang keenam, ketika mengerjakan sholat sunnah ba'da maghrib, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah SAW membaca surah pada sholat 2 rakaat ba'da maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketujuh, ketika mengerjakan sholat sunnah witir 3 rakaat. Dari Abdul Ajid bin Juraij, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, surah apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah membaca surah Al-Fatihah ketika sholat witir. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa Nabi SAW membaca pada rakaat pertama adalah Sabisma Robikal A'la, surah Al-A'la. Pada rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Dan pada rakaat ketiga, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Dan Mu'awwijatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, dan Ahmad. Yang kedelapan, ketika mengerjakan sholat maghrib pada malam Jumat, dari Jubir bin Samurah, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW ketika sholat maghrib pada malam Jumat biasanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kemudian yang kesembilan, ketika sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf, di dalam hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW menjadikan makam Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah. Lalu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut beliau membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 9 waktu yang dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.